Hai, masih di channel Belum Belajar Lempeng bersama Uti Sera. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kesembuhan yang hakiki. Nah, untuk tahu lebih jelas mengenai kesembuhan yang hakiki, simak video berikut ini. Menjadi sehat tentunya adalah impian setiap insan di dunia ini. Kesehatan begitu diupayakan oleh setiap orang dengan berbagai cara. Misalnya, dengan mengatur menu makanan, mengkonsumsi vitamin tertentu, atau berolahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat baik secara fisik. Namun, kadang-kadang manusia lupa bahwa intinya kesehatan tubuh sangat berkaitan dengan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa bahkan tak terpikirkan karena ketidaktahuan ataupun karena banyaknya beban yang harus ditanggung sehingga menimbulkan stres. Kesehatan jiwa sangat berkaitan dengan pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang kacau akan menghasilkan perilaku yang kacau pula. Untuk itu, manusia harus bisa memiliki pola pikir yang sehat. Bagaimana agar manusia memiliki pola pikir yang sehat? Jawabannya adalah manusia harus hidup dengan lempeng, karena dengan hidup lempeng, pola pikir dan perilaku akan secara otomatis menjadi lempeng, yang tentunya berdampak pada kesehatan baik jiwa maupun tubuh. Sehubungan dengan kesembuhan yang hakiki, Tuhan melihat manusia hanya dari hati dan pikirannya saja. Tuhan tidak melihat secara fisik, karena yang dapat dilihat secara fisik bisa saja menipu. Misalnya, suka membantu orang yang kesusahan. Bisa saja itu dilakukan agar mendapat dukungan atau pujian. Atau masih banyak contoh lain. Tetapi Tuhan mengetahui sampai ke dasar hati. Niatnya apa? Pada episode 7, sudah dibahas bahwa Tuhan itu universal. Tidak bisa diklaim oleh golongan atau kelompok tertentu manapun. Siapapun yang hidup bisa mendekat pada Tuhan. Tentunya, manusia yang memiliki jiwa universal dan selalu berjuang untuk hidup lempeng. Dengan memiliki sifat universal, maka dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan membedakan manusia dari segi apapun. Manusia adalah sesamanya. Kelempengan ini menjadikan manusia dapat menerima buah yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Semakin lempeng, semakin banyak buah yang diterima. Buah-buah yang diterima itu menjadikan imun, baik di dalam tubuh maupun di jiwa. Buah yang diterima itulah yang membuat manusia mencapai kesembuhan yang hakiki. Kesembuhan yang hakiki maksudnya adalah kesembuhan yang didapat secara otomatis dari Tuhan, baik untuk tubuh maupun jiwa. Tentunya, itu dapat terjadi karena adanya perjuangan yang dilakukan secara spiritual dengan mengubah sifat-sifat yang buruk menjadi baik, menyadari kekurangan-kekurangan dan memperbaikinya, mau mendengarkan nurani dan melakukannya. Tuhan memberikan kesembuhan secara otomatis. Ini bukan gratis, tetapi
karena adanya perubahan-perubahan yang dilakukan manusia secara moral dengan perilaku dan pola pikir yang lempeng tadi. Kesembuhan yang hakiki ini bisa diterima oleh siapapun, tetapi harus dengan perjuangan untuk berubah, untuk hidup lempeng. Maka dari itu, sebelum berbagai penyakit mendera, marilah merubah diri masing-masing untuk semakin lempeng agar mendapat buah yang menjadi imun. Karena jika sudah terlanjur sakit, manusia hanya inginkan sembuh, tetapi lupa untuk memperbaiki diri. Sebelum penyakit mendera, mari berubah untuk hidup semakin lempeng, karena sehat datang dari diri sendiri. Dan bersama saya saat ini sudah ada Ibu Popi dan Ibu Reta. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu Popi, saat ini usianya berapa sih Bu? 73 tahun. 73 tahun, wah tapi masih terlihat sangat energik gitu ya. Amin. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembahasan dengan Utisera, saya mau bertanya dulu nih dengan Ibu Popi dan Ibu Reta. Apa sih yang didapatkan selama ini dari belajar lempeng ini? Silakan mungkin Ibu Popi terlebih dahulu. Saya bisa mengenal diri saya. Ternyata selama ini saya masih banyak bengkongnya, belum lempeng. Oh iya, oke. Nah kalau Ibu Reta bagaimana? Kalau saya pribadi, saya banyak pengalaman yang saya dapat. Salah satunya saya bisa mengenali diri saya, bagaimana saya. Ternyata saya merasa sudah baik. Ternyata itu saya belum lempeng. Oke, ya. Oke, nah setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Utisera. Uti, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kesembuhan yang hakiki. Nah, sekarang bisa nggak sih coba kita dilihat seberapa sih pencapaian masing-masing dari kita meraih kesembuhan yang hakiki? Monggo. Oke, kita belajar bersama-sama, bareng-bareng ya. Iya. Mungkin kita ngecek kesehatannya dulu. Ini kan menurut saya. Iya. Mungkin dari Bu Reta. Kita dari kemarin mungkin sudah sama-sama ikut ini ya, pakai angka. Jadi gampang saja kalau turun itu tentunya tidak sehat atau baik dan tidak baik. Kalau naik itu sehat. Nah, dari Ibu Reta, kesehatan tubuh. Ya. 1 nih, turun. Ya. Terus Ibu Popi sekalian. 1, 2, 3. Iya. Terus Cynthia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ini berbeda toh. Iya. Dari Ibu Reta, Bu Popi, Cynthia. Nah, sekarang kita lihat prestasi jiwa. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi kenapa berbeda? Tentunya memang masing-masing orang berbeda. Ya, artinya dalam pencapaiannya toh. Iya. Kalau mungkin saya boleh menjelaskan bahwa prestasi tubuh itu sangat bermanfaat untuk semuanya. Iya. Untuk tubuh, untuk pikiran, dan untuk kita mampu melihat yang lempeng. Nah, ini contoh umpama saya mau melihat prestasi jiwa. Tentu saja kalau turun kan tidak naik berarti. Iya. Ibu Reta, prestasi jiwa 1, 2, 3, 4, nih 5, 6. Ya. Terus Ibu Popi 1, 2, beda kan? Iya. Terus Cynthia
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Nah, kan berbeda kan? Iya. Maksudnya begini, prestasi jiwa itu adalah perjuangan kita. Iya. Bagaimana kita mungkin kemarin itu sudah di episode yang keberapa itu mungkin ada 4 poin ya, beberapa 4 poin lah. Bukan hanya itu, antara lain berkesadaran, universal dan objektif, terus menghargai sesama makhluk, bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk. Itu kan lebih luas. Terus bersyukur, itu antara lain, masih banyak uraian dari mungkin dari apa itu berkesadaran itu ya banyak ya. Semana kita bisa menahan emosi, mengendalikan ambisi dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, semana kita mencapai prestasi jiwa atau mungkin tinggi atau kurang tinggi, disitulah sebenarnya kalau kita mencapai prestasi jiwa sampai naik di angka 2 saja, kita sudah mendapatkan buah. Ya, hitung aja buah. Karena saya nggak bisa mengistilahkan yang lain. Jadi buah. Nah, buah itu untuk apa toh? Buah itu menjadi imun di dalam tubuh kita, menjadi imun. Nah, di dalam pikiran kita juga. Nah, apa itu dan maksudnya tugasnya ngapa? Nah, itu mungkin yang panjangnya episode yang akan datang ya. Nah, misalnya nih buahnya Bu Reta, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coba aku mau ngitung dari per 10 ya. 10, 20, 30, 40, 44. 44. Kenapa aku bisa ngomong 44 kok? Yo, kenapa enggak 45? Karena kalau semakin kita ini semakin lempeng, semakin kita bisa mampu mencapai prestasi jiwa yang tinggi, itu semuanya menjadi, kalau menurut saya sih sensitif. Misalnya saya ngomong 45 enggak bisa di sini. Kayak orang apa sih? Bukan kayak orang keselak ya, tapi enggak bisa. Jadi 44 itu pas. Apakah ada komanya? 44 kurang sedikit. Nah, itu bunyinya 43,8. Itu pasnya. Terus Bu Popi, ya toh? Dari prestasi jiwa yang naik sampai berapa tadi? 3 nunyuk. 3 nunyuk. 3 nunyuk ya. 1, 2, 3 kok Mbak. Oh ya. Nah, ini dengan hasil buahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Amin. Detik ini 14. Amin. Terus Cynthia ini dari prestasi jiwa berapa itu? 21 ya? 21. Kalau dipas-paske ya, karena kalau saya ngomong 21 pas, bohong berarti. 21,2. Nah, kalau saya ngomong 21 pas nggak pas itu 0,2. Nah, dengan buah berapa? Buahnya itu tinggi. Mungkin kalau disampaikan di sini ya saya nggak enak juga. Ya, pokoknya ratusan lah, itulah ratusan lebih ya. Pokoknya 300-an lebih mungkin ada. Ini kalau nanti saya ngomong masalah buah nggak pas angkanya ya saya di sini nggak bisa. Mau dipas-pasin kelamaan. Nah, disitulah kita akan mencapai mungkin kita akan
itu capaian kita untuk kita itu mungkin menerima kesembuhan hakiki. Iya, karena itu karena peraihan kita loh, Iya. bukan karena apa sih? Diberi gitu. Bukan karena dijatuhi makhluk Bluk, gitu iya. kan, tapi dari perahyan kita. Juang. Nah, itulah yang disebut perjuangan kita ini menurutku sih memang semuanya ini karena diri kita loh. Iya. Ya toh? Iya. Misalnya contoh nih, kayakmu Iya. kok kepingin sehat, Mm-mm. cuma memohon ya. Iya. Nah, misalnya mu ini sebenarnya sakit butuh antibiotik umpama, kok misalnya cuman memohon, apa hasilnya toh? Ya kan kamu harus melangkah mencari antibiotik. Nah, ini memang mungkin kalau menurut saya sih, ini menurut saya kesembuhan hakiki ini menurut saya sangat tidak kalah penting dengan yang lain-lainnya. Karena untuk saya pribadi ternyata saya ini pengen banget menjadi sehat. Nah, mungkin Anda juga kepengen menjadi Iya. Satunya. Iya, dan ya itulah sedikit kita belajar lempeng tadi. Nah, Terima kasih. Uti, saya mau tanya, kok bisa sih Uti sampai mengerti seperti ini? Nah, jangan dijawab dulu Uti. Untuk mengetahui jawabannya, nantikan video selanjutnya mengenai perjalanan Uti Sera. Sampai di sini pembahasan kami kali ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.